kita mungkin seumuran gitu ya Mbak ya, jadinya panggil aja Dika atau Mbak Dika. Sebelumnya Mbak Dwi boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dwi Marisa Ulfa, biasa yang dipanggil Dwi, biasa juga dipanggil adalah Oke, sekarang kesibukannya apa nih Mbak? kesibukan saya kuliah aja sih, Mbak. Kuliah ngerja tugas, terus juga beberapa ikut organisasi. Mbaknya asli mana nih? Saya asli Bandung. Oke, Bandung ya. Mbak Dwi asal dari sini kuliahnya di sini juga berarti? Saya Jurusan apa Mbak? saya jurusan ini Fakultas Teknik. Jurusan Teknik Elektro. Oke, semester berapa nih Mbak? Oke, gimana di teknik elektro? Apakah bebannya semakin berat, semakin jadi cutting atau gimana nih Mbak? Oke, sebenarnya susah banget sih ya Mbak, karena kan dulu tuh awal sebenarnya saya nggak mau masuk teknik. Dulu tuh saya itu kayak mau ke kesehatan, kayak psikolog, terus kayak dokter atau apoteker gitu ya. Terus ternyata saya tuh harus strategi, maksudnya itu di teknik elektro. Jadi kayak ya itu berat banget ya Mbak, mulai di bukan passion saya, karena awalnya tuh saya tuh baru pakai M&S, aku juga susah juga karena kayak susah banget Mbak. Itu kayak belajar tentang kayak sambungannya kabel-kabel, terus kayak gimana cara meditasi, kayak itu tuh kayak susah banget gitu Mbak. Jadi kayak pusing banget, apalagi kan sekarang di semester 4 itu ya Mbak. Terus saya kayak bener-bener kayak saya tuh nggak tahu, saya tuh kayak tiap hari tuh bisa kerja kelompok sama teman saya, karena kalau nggak gitu saya tuh nggak bisa belajar sendiri, karena saya tuh butuh teman buat belajar bareng gitu. Apalagi kan kayak gambar-gambar nyala listrik, aduh itu susah banget Mbak pokoknya. Sangat menarik ya Mbak ya, sangat menantang juga. Kira-kira dari semester 1, 2, 3 ini yang sudah Mbak Dwi jalani, apa ada kesulitan yang benar-benar membuat Mbak Dwi datang di konser ini? Kalau kesulitan sih ini sih bukan masalah dari jurusan saya ya Mbak ya, maksudnya bukan masalah dari apa yang mau saya ceritakan hari ini, tapi kalau kesulitan di jurusan saya itu yang benar-benar saya alami itu kan waktu itu karena kayak disuruh gambar 135 gambar gitu Mbak. Terus itu deadline-nya tuh kayak sebenarnya gambar itu gambar saya itu ditolak semua karena ada beberapa hal yang kurang tepat, kayak saya tuh nggak kasih garis finger gitu ditolak. Dan itu menurut saya kesulitan yang benar-benar saya alami gitu, tapi bukan yang sampai membuat saya datang di konser hari ini gitu. Berarti lumayan sangat sulit ya Mbak ya? Lumayan juga, lumayan, apalagi saya merasa teman-teman kelas saya tuh kayak pintar-pintar, jadi saya tuh pusing gitu. Oke, berapa nih Mbak di kelasnya, siswanya? Di kelas siswanya itu ada 35, lebih banyak cowoknya sih Mbak, ceweknya tuh cuma 10 gitu. Ya, karena teknik mungkin ya, jadi identiknya dengan laki-laki gitu ya. Oke, Mbak Dwi, apakah Mbak Dwi sudah pernah mengikuti sesi konseling? Sudah pernah Mbak. Sudah pernah. Mbak Dwi di sini itu direkomendasikan atau Mbak Dwi memang mencari tahu dari teman-temannya atau dari sesi konseling Mbak Dwi yang sebelumnya, terus Mbak Dwi mencari konseling lain? Kalau gitu sih kan dulu saya pernah melakukan konseling ya Mbak. Terus saya itu sekarang kan ada beberapa hal yang kayak saya pikirkan dulu, terus kayak saya itu bingung saya harus cerita ke siapa. Terus karena saya ingat saya pernah melakukan konseling, akhirnya saya kayak mau coba aja deh melakukan konseling lagi seperti itu. Baik. Di sini berarti Mbak Dwi sudah pernah melakukan sesi konseling ya.
sering atau bagaimana nih Mbak? Nggak sering juga sih, cuma beberapa kali aja. Oke, beberapa kali berarti Mbak Dwi sudah tahu ya kalau di sesi konseling itu ada asas-asasnya gitu. Oke, mungkin saya berikan. Oke, saya mau merikal kembali nih Mbak dari apa yang sudah Mbak Dwi dapatkan di sesi konseling sebelumnya. Nah, kalau di sesi konseling ini mempunyai asas-asas di mana ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan asas kebebasan. Nah, di sini Mbak Dwi bisa menceritakan dengan bebas dan Mbak Dwi jangan takut untuk ceritanya Mbak Dwi itu disebarluaskan karena di sini kan ada asas kerahasiaan, jadi rahasianya sangat terjaga dan Mbak Dwi silakan menceritakan unek-unek yang Mbak Dwi bisa Mbak Dwi ceritakan tanpa harus membatasi cerita yang ingin Mbak Dwi sampaikan seperti itu. Oke, di sesi konseling kali ini dari awal mulai tadi sampai nanti kita konseling berakhir, kita lakukan sesi konseling kurang lebih di 30 sampai 30 menit. Apakah Mbak Dwi bersedia? Oke, baik. Nah, di sini saya minta kerjasama sama Mbak Dwi untuk Mbak Dwi ceritakan dengan luas gitu, jangan Mbak Dwi takut untuk bercerita kepada saya karena di sini santai aja ya Mbak ya. Oke. Harapannya Mbak Dwi juga bisa mendapatkan arahan mungkin dengan cerita, terus Mbak Dwi bisa menyelesaikan apapun yang ingin Mbak Dwi ceritakan. Oke, di sini mungkin Mbak Dwi bisa ceritakan nih apa sih yang Mbak Dwi ingin ceritakan kepada saya. Itu masalah sudah berlangsung selama 2 minggu, tapi saya tuh kayak sendiri gitu loh. Kan jadi gini, saya itu punya circle kayak ya teman dekat gitu lah. Itu ada 5 orang. Nah 5 orangnya itu yang 2 cowok, yang 3 cewek. Nah di sini tuh saya tuh lebih dekat sama yang 2 cowok ini tadi karena memang yang 2 cewek ini dia itu bukan, kan kita itu sebenarnya pertemuannya itu cuma bertiga dari TK karena kita rumahnya itu kayak tetanggaan gitu loh, kita itu satu RT, jadi kita itu temenan mulai kecil gitu. Nah saking dekatnya dulu tuh bahkan waktu pulang sekolah saya itu juga nggak dijemput tapi bareng sama mereka aja gitu. Nah kalau yang 2 ini itu teman saya mulai SD, jadi kayak lebih lama saya temenan sama yang 2 cowok ini tadi. Nah saya itu sebenarnya awalnya itu merasa nyaman-nyaman aja loh, tapi emang beberapa kali saya itu kayak kesel gitu loh sama yang 2 cewek ini karena yang 2 cewek ini kayaknya ya Bu ya itu suka sama yang teman saya yang 2 cowok ini. Nah sebenarnya saya tuh nggak masalah Bu, karena saya tuh juga nggak suka sama mereka, saya tuh sukanya bergaul sama orang lain gitu, sebenarnya nggak apa-apa, tapi saya tuh nggak sukanya kalau misalkan mereka suka, mereka itu kayak yang selalu bergaul saya gitu loh. Nah kan karena saya yang paling sebenarnya kita semua itu dekat, tapi yang paling dekat itu saya sama mereka berdua itu karena ya mulai kecil itu tadi. Nah mulai SMA kita itu kayak bareng-bareng terus gitu. Mulai situ tuh kayak masih belum ada tanda-tanda kalau itu tuh suka gitu sama yang 2 cowok ini tadi. Nah tapi semenjak beberapa bulan akhir ini kayaknya mereka berdua itu kayak kayak udah kerja sama kalau mau deketin 2 cowok ini tadi. Nah sebenarnya nggak masalah aja gitu, nggak pernah mempermasalahkan hal itu, tapi ketika mereka mau keluar itu ketika mereka mau keluar ngajak mereka cowok 2 ini pasti selalu ngajak saya gitu loh Bu, karena kan ya biar keluar berlima gitu, mereka nggak mau keluar berempat aja karena mereka berdua ini bukan tipe anak yang mau pacaran dulu gitu loh. Mereka kan juga sama-sama di teknik gitu ya Bu ya, jadi mereka itu bukan tipe anak yang
suka ngedeketin cewek, jadi kayak mereka ya temenan aja gitu. Jadi kalau misalkan yang dua cewek ini mau ngajak keluar, selalu aja ngajak saya. Nah kan saya itu nggak selalu bisa gitu ya, nggak bisa selalu keluar karena kan apabila tugas-tugas saya itu banyak banget. Kebetulan saya juga ini organisasi, terus lagi ada program juga, jadi kayak itu tuh membuat saya pusing gitu, karena mereka berdua yang cewek ini itu kayak yang nyel gitu loh, mau keluar gitu. Tapi kan saya nggak bisa. Akhirnya mereka berdua itu marah kepada saya, Bu. Kayak saya kan nggak ikut apa-apa. Ya, saya tuh udah bilang sama dua cowok ini, kalau misalkan mau keluar ya keluar aja, nggak sama saya nggak apa-apa, karena saya itu lagi hektik banget gitu loh. Kayak saya itu lagi nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Tapi mereka itu jadi marah ke saya karena saya nggak bisa diajak keluar. Akhirnya mereka juga nggak bisa ketemu gitu. Nah, ya kan saya tuh awalnya nggak merasa Bu kalau saya itu dijauhi. Biasanya itu di grup itu emang selalu ramai gitu, kayak ya bahas nggak jelas gitu loh Bu. Kayak mulai beberapa minggu terakhir itu kayak nggak ada aktivitas atau omongan apapun di grup. Bahkan di TikTok kan kita bikin streak gitu ya, streak grup itu kayak cuma di senggol aja. Tapi kan karena saya sibuk, saya nggak mempermasalahkan hal itu karena ya udah, saya kira nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi ternyata beberapa hari yang lalu itu saya tuh kayak merasa kalau dua cewek ini kayak video saya di story. Jadi kayak itu tuh sangat mengganggu saya gitu loh. Tapi saya juga nggak nge-replay itu karena kan saya juga nggak tahu itu beneran buat saya atau bukan. Saya mau nge-reply kan juga takut gitu. Nah, terus saya tanya sama dua cowok ini, saya tanya emang selama ini nggak pernah jadi keluar berempat. Terus katanya nggak pernah, katanya nungguin saya kayak kenapa harus nungguin saya gitu loh. Jadi saya itu kayak dimasukin gitu sama yang dua cowok ini tadi. Berarti 4 orang ya, berlima sama Mbak Dwi. Betul. Oke. Dari 2 cowok dan 2 cewek tadi, kan Mbak Dwi bilang bahwa temennya ibu yang 2 ini dari SMA, SMP. Sekarang kan berarti satu perkuliahan juga tadi Mbak Dwi bilang. Kalau yang sama Daja itu sama-sama teknik tapi beda jurusan semua. Tapi kalau yang dua jauh ini satunya di UM di matematika, satunya di UM manajemen. Oke, yang 2 cowok ini berarti di UM juga. Betul. Oke. Bagaimana hubungannya Mbak Dwi dengan kedua cowok tadi? Hubungannya yang misalkan baik-baik aja gitu, sebenarnya baik-baik aja, kayak nggak ada masalah. Terus sama ceweknya juga nggak ada masalah juga. Sebenarnya saya juga nggak merasa saya punya masalah gitu ya, karena kayak ya udah, saya kan juga nggak pernah gitu. Maksudnya kayak kalau yang dua cewek ini anggap aja namanya Lina sama Diva gitu ya Bu. Kalau misalkan Lina sama Diva itu suka sama teman saya yang cowok namanya siapa ya Bu? Abian sama Adam. Misalkan suka sama Abian sama Adam, saya nggak masalah, nggak mempermasalahkan hal itu karena saya juga nggak pernah suka sama Abian sama Adam ini. Karena Abian sama Adam ini nggak mau keluar berempat karena menurut mereka kan itu juga temen, ya emang udah lama tapi kan bukan temen dari kecil gitu loh. Jadi mereka tuh nggak mau keluar berempat, kayak katanya tuh kesannya kayak double date. Abian sama Adam itu udah pernah ngomong gitu di grup. Tapi saya kayak bilang kayak bercandain, ya emang kenapa sih kalau emang bener kan ya nggak masalah gitu. Gitu. Jadi kayak hubungan saya itu sebenarnya baik-baik aja. Tapi karena saya nggak bisa diajak keluar, akhirnya si Lina sama Diva ini nggak bisa ketemu Abian sama Adam. Jadi mereka itu marah ke saya gitu. Emosi apa sih yang muncul dengan Mbak Dwi saat hal itu terjadi? Awalnya itu saya nggak merasakan apa-apa ya Bu ya, karena saya juga merasa itu aman-aman aja gitu, karena saya juga nggak merasa saya punya masalah. Tapi setelah beberapa hari ini saya lihat kayak di grup nggak pernah ada komunikasi, bahkan kayak sampai hampir 2 mingguan lebih itu di grup itu nggak ada komunikasi apa-apa. Terus di beberapa media sosial yang biasanya kita buat kirim-kirim video lucu itu kayak nggak ada. Jadi saya tuh kayak merasa kenapa kok ini berbeda. Nah dari situ saya baru menyadari kalau si Lina sama Diva itu kadang dari
sebenarnya saya bukan kayak yang sedih gitu ya Bu, saya lebih ke apa ya, marah gitu ya, bukan marah sih, kesel. Saya tuh lebih kayak kesel kenapa mereka tuh melampiaskan sikapnya ke saya tuh nggak apa ya, nggak pengaruh apa-apa gitu loh. Kalau misalkan si Lina sama Diva suka sama Adem gitu, saya kayak yang kesel kenapa kalian jadi saya, kenapa kalian jadi aku gitu sih Bu. Saya lebih ke kesel gitu sama mereka. Sebelumnya saya izin menyatat ya, saya lupa mengatakan juga di awal. Tadi kan temennya Mbak Dwi yang dua cewek ini katanya Mbak Dwi menyindir gitu ya, tapi nggak tahu menyindir siapa. Apakah Mbak Dwi pernah menanyakan ada nggak Mbak Dwi kayak pengen banget nanya nih sebenarnya kenapa sih dia buat siapa sih? Kan biasanya kalau di teman-teman begitu kan pasti ada kayak konfirmasi pengen ini kayak gitu biasanya. Kalau untuk hal itu sih sebenarnya awalnya saya nggak notice karena beberapa hari ini kan saya juga lagi ada problem gitu, jadi kayak itu tuh kan karena sering banget kalau saya lihat story kayak cuma tap gitu aja, apalagi kalau si kadang Lina atau Diva bikin story yang itu yang kalimat panjang banget gitu, jadi kan saya nggak baca, jadi kayak ya saya tap aja gitu. Nah terus setelah saya merasa ini sebenarnya saya pengen bertanya, tapi sebenarnya saya pengen bertanya, tapi saya tuh kayak yang gini loh, kayak saya kayak gak ada tenaga gitu loh buat mau tanya, tapi saya itu tanya ke si Akhiar sama Adam. Saya tanya story-nya ini tuh ada nggak di kamu, curiga kan ya Bu ya, story-nya ada nggak di kamu, ternyata juga ada gitu loh. Jadi kayak saya itu nggak tahu mereka sebenarnya nyindir saya atau nyindir orang lain tuh kayak kesel gitu, meskipun emang saya nggak tahu itu bukan untuk saya atau enggak, tapi kesel kayak itu kayak marah gitu loh ke saya juga gitu. Berarti dari kesalahan Mbak Dwi nih, kira-kira apakah Mbak Dwi sudah pernah menanyakan lagi lebih lanjut nih? Kan ini akhir-akhir ini juga kan ya, apakah nggak pernah menanyakan kepada dua wanita ini? Sebenarnya saya pengen tanya ya Bu, tapi karena belum sempat itu juga saya kayak belum sempat untuk menanyakan gitu. Tapi kalau kayak gitu untuk bertanya, sebenarnya saya pengen banget untuk bertanya kayak kenapa sih kok akhir-akhir ini story-nya kayak nyindir orang gitu. Saya tuh pengen tanya gitu, tapi karena akhir-akhir ini saya juga lagi ngurusin banyak hal, apalagi banyak banget tugas-tugas, jadi kayak saya gitu. Tapi beberapa kali saya tuh kayak reply story-nya dia kayak yang lucu-lucu gitu, saya reply atau story-nya dia yang lagi selfie atau lagi makan di mana gitu. Biasanya saya kayak tanya gitu, tapi kalau misalnya saya tanya dia tuh jawabnya kayak yang singkat banget gitu loh, nggak kayak biasanya gitu. Oke, di 2 minggu terakhir ini kira-kira hubungan kalian tuh baik-baik aja atau nggak sih? Kayak dalam grup kan biasanya kan yang rame tadi kata Mbak Dwi, terus akhir-akhir ini tuh nggak ada kayak topik mungkin ya. Apakah Mbak Dwi pernah akhir-akhir ini Mbak Dwi menanyakan kepada mereka kayak gimana, ayo kita mengajak keluar atau gimana gitu? Kalau kayak nanya-nanya gitu juga saya belum sembuh karena kan saya udah notice kalau grupnya sepi, tapi waktu itu ketepatan kayak saya kebetulan lihat story-nya duluan gitu loh, jadi kayak story-nya duluan, akhirnya saya kesel duluan, jadi kayak saya ya gengsi gitu loh mengawali di grup, apalagi kayak saya tuh di sini nggak punya teman cewek selain Lina sama Diva di antara mereka berdua ini, jadi kayak saya merasa saya kalau mau tanya dulu itu nanti kayak kelihatannya aneh gitu. Jadi waktu itu saya pernah suruh si Abdul sama Adam untuk kayak tanyain ayo main, mereka itu jawab ayo aja, tapi terus akhirnya kan yang tanya itu Abdian, terus Adam itu nge-tag saya ayo main, terus karena emang mereka berdua ini emang sukanya dada, itu benar-benar yang besok banget dan besoknya itu kita sarapan, akhirnya saya nggak bisa, akhirnya saya bilang nanti aku nyusul, akhirnya mereka nggak jadi keluar, akhirnya saya lagi yang salah gitu. Oke.
berarti di sini kayak nggak menjadi patokan antara mereka ya untuk keluar atau enggaknya untuk keluar atau enggaknya. Nah, kira-kira dari perasaan Mbak Dwi merasa emosi gitu ya. Perasaan apa lagi sih yang muncul di Mbak Dwi? Pikiran ataupun perasaan yang muncul? Sebenarnya meskipun saya kesel banget gitu ya Bu, tapi kalau misalkan kadang saya mikir untuk kedepannya kan kita juga temenan itu udah hampir 6 tahun lebih ya Bu, berlima ini. Kalau bertiga kan ya emang udah lama banget, tapi kalau yang berlima ini kita kan lumayan lama, hampir 6 tahun lebih. Saya tuh takutnya gini Bu, kalau misalkan si Abia sama si Lina sama Diva ini beneran suka sama Abia sama Adam, saya takutnya itu kalau misalkan mereka nggak dapat, terus mereka itu kayak yang menjauh gitu loh. Jadi kayak pasangan kita itu nggak kayak dulu lagi gitu. Saya juga kayak agak sedih gitu sih Bu, karena awalnya tuh saya seneng karena saya punya akhirnya punya teman, punya tambah orang gitu kayak punya teman baru gitu lah. Saya awalnya tuh seneng banget gitu loh. Jadi kalau misalkan hal ini terus terjadi, saya tuh sebenarnya juga takut kalau misalkan kita nanti kayak pisah gitu. Oke. Dan kira-kira apa sih yang ingin diubah? Sebenarnya saya tuh cuma pengen kayak digital aja sih Bu, berlima itu kayak mainnya tuh kayak gimana kan. Kita kan juga nggak bisa kayak, kita kan kalau main itu kan kita pasti mainnya berlima, kita nggak pernah keluar nggak berlima. Jadi kalau misalkan si Divanya nggak bisa, ya udah kita nggak jadi keluar. Kalau misalkan si Adamnya nggak bisa, ya udah kita nggak jadi keluar gitu loh. Saya tuh kayak pengennya gini, misalkan emang ada yang mau main tapi ada yang nggak pengen ngomong, pengen dibilang sama mereka ke depannya kalau emang lagi ada yang nggak bisa buat keluar tapi emang udah ada jadwalnya atau ada keinginan buat keluar, ya nggak apa-apa aja. Kayak kan semua orang kan pasti punya kesibukan, apalagi kan kita sekarang udah gede-gede ya Bu ya, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan di SMA itu kita kelasnya itu hampir sama, jadi kita kayak bisa main terus tiap hari, kita bisa bareng-bareng terus. Kalau kuliah ini kita kan juga punya kesibukan lainnya, jadi kita itu juga kayak harus pahamin gitulah kalau misalkan nggak bisa alasannya apa, kayak ya udah nanti kalau bisa biarin nyusul aja gitu, jangan kayak nggak jadi gitu. Apalagi kayak udah punya planning, karena nantinya juga kayak ada orang yang bersalah gitu. Terus juga saya tuh sebenarnya ke depannya pengen ngomong kalau misalkan emang Lina sama Gina ini pengen deketin sama Adam dan Abian, saya tuh kayak pengen ngomong ke mereka berdua kalau ya udah ngomongin aja secara personal dulu gimana enaknya, jangan bawa-bawa langsung berlima ini, karena nanti kayak saya takut resikonya itu kita benar-benar jadi pecah gitu loh. Nah, bagus ya apa yang diinginkan gitu ya. Kira-kira dari Mbak Dwi kan tadi mengatakan bahwa Mbak Dwi itu menginginkan untuk berlima itu digital gitu sama-sama. Nah, tapi kalau misalkan dari salah satunya yang nggak ikut kumpul itu pasti nggak akan kumpul gitu ya. Nah, terus Mbak Dwi juga menginginkan kalau tadi itu misalkan kalau misalkan Mbak Dwi-nya sedang berhalangan hadir, itu nggak apa-apa mereka kumpul aja gitu. Nah, tadi juga Mbak Dwi mengatakan bahwa kalau Mbak Dwi yang terakhir itu Mbak Dwi mengatakan bahwa Mbak Dwi itu menginginkan mereka itu berbicara berdua gitu. Yang Mbak Dwi maksudnya itu seperti apa ya? Ya kalau misalkan kan kayaknya Lina itu sukanya sama Adam gitu ya Bu. Jadi kayak menurut saya kalau misalkan suka gitu ya omongin aja kayak gitu loh, bukan kayak yang lewat perantara orang. Kan kadang itu kalau nggak Lina Diva itu pasti kayak tanya-tanya gitu loh, kayak Adam hari ini lagi kelas gimana, lagi ngapain, padahal kadang itu Lina kayak suka tiba-tiba ngejekin atau tiba-tiba grabin gitu makanan, maksud saya baju makanan gitu. Kayak ya menurut saya ya udah langsung chat aja orangnya, kenapa harus tanya sama saya kan juga nggak ngintinin mereka berdua gitu loh, karena mereka itu nganggapnya karena aku yang udah deket sama mereka duluan, jadi kayak mereka punya kalau mereka mau deket sama aku sama Adam, mereka kayak harus ngomong dulu ke aku gitu. Sebenarnya aku juga nggak pernah kayak gitu Bu,
ya udah kalau mereka mau deketin ya udah langsung aja mereka berdua, nggak usah bawa gitu loh. Oke, berarti istilahnya mereka itu melewati perantara seperti yang Mbak Dwi tadi bilang ya. Nah, dari hal itu, hal yang terjadi ini pada teman-teman Mbak Dwi, kira-kira apa sih yang ingin Mbak Dwi sampaikan kepada mereka? Kalau itu sih kayak kalau saya ngomong itu saya pengen kayak kita kan udah gede juga kan, kayak ya kita harus sama lain gitu lah. Kita kan juga nggak kecil lagi, kita kan pasti punya planning buat masa depan sendiri. Jadi kalau bisa ya dia harus paham sama lain. Terus kalau misalkan lagi ada yang nggak enak di hati atau lagi ada yang membaca gitu, saya ya udah langsung ngomongin aja gitu loh, jangan kayak dipendam-pendam terus nantinya jadi numpuk gitu kan Mbak. Kira-kira dari yang Mbak Dwi inginkan ini, apakah Mbak Dwi benar-benar berpikiran untuk Mbak Dwi itu menyampaikan hal itu? Kalau ingin menyampaikan sih pasti saya pengen menyampaikan gitu ya Bu. Tapi selain saya nggak sempat untuk beberapa hari ini, mungkin saya coba untuk di minggu depan, karena mungkin minggu depan kayaknya saya sudah lumayan free gitu ya Bu. Tapi kadang saya masih kayak berpikiran kalau saya tuh kayak disingkat gitu sama mereka sama itu. Dan gimana Mbak Dwi, apa sih Mbak Dwi ingin lakukan? Saya sebenarnya kan saya pengen banget ngomong, tapi karena nggak ada yang mulai, terus sebenarnya kan saya sungkan gitu ya Bu. Kayaknya meskipun saya pengen sungkan banget, tapi kan saya pengen banget ngomong. Jadi kayaknya meskipun saya akan melawan rasa sungkan ini ya Bu, karena kalau misalkan ini saya teruskan, ini kayak terus-terusan saya nggak enak kan, terus-terusan saya nggak mau ngawali buat ngomong kayak siapa lagi, lama-lama nanti ini kan juga pecah gitu. Berarti santai dulu gitu ya menurut Mbak Dwi. Oke, mungkin karena sesi konselingnya juga sudah mau habis, kira-kira apakah Mbak Dwi ingin menyimpulkan dari hasil ceritanya Mbak Dwi ini? Kalau mungkin dari kesimpulan ya Bu, sebenarnya kan saya juga cukup terganggu gitu ya dari masalah ini, tapi saya juga punya kayak keraguan gitu loh kalau mau ngomong atau enggak, karena juga selain nggak ada waktu, saya kayak juga kayak nggak enak gitu sama mereka, karena kayak kesannya gimana ya nggak enak gitu, kayaknya gitu sih. Mungkin saya izin menambahkan sedikit dari Mbak Dwi tadi juga. Mbak Dwi mengatakan bahwa Mbak Dwi itu sebenarnya pengen gitu untuk bermain bersama, untuk kumpul, untuk bercerita kembali gitu kan. Namun Mbak Dwi itu ada kesibukan lain yang sangat membatasi waktunya Mbak Dwi untuk bertemu mereka gitu ya. Nah, dari apa yang Mbak Dwi inginkan tadi juga Mbak Dwi sangat bagus nih dari yang Mbak Dwi inginkan. Mbak Dwi sudah ingin mengajak mereka baikan, terus mungkin Mbak Dwi kayak menyusun bagaimana sih strategi yang benar mungkin untuk kedepannya untuk bersama-sama lagi gitu ya. Nah, kan karena sesi konselingnya juga udah mau habis, nanti kita saya inginkan Mbak Dwi untuk sesi konseling selanjutnya, sesi konseling berikutnya untuk Mbak Dwi ceritakan ketika setelah Mbak Dwi yang tadi Mbak Dwi inginkan itu Mbak Dwi bisa sampaikan kepada saya apakah sudah terlaksana gitu. Nah, di isi konseling ini sudah berakhir, kira-kira bagaimana perasaan Mbak Dwi? Karena kayak seru aja gitu, saya bisa share cerita gitu, karena saya nggak tahu itu mau cerita ke siapa. Ya dari Mbak Dwi
sudah bagus banget dan sudah menceritakan Mbak Dwi, merasa emosinya tuh kayaknya tersampaikan gitu ya. Buku juga tadi ceritanya, jadinya Mbak Dwi sangat ekspresif ya dalam pertemanannya Mbak Dwi gitu. Nah, karena konseling kita sudah akan berakhir, terima kasih ya Mbak Dwi atas kesediaannya Mbak Dwi, dan Mbak Dwi sudah bercerita dengan bebas gitu. Oke, kira-kira di sini Mbak Dwi apakah ada kegiatan? Di sini masih ada kegiatan di luar kampus gitu. Jadi di sini saya mau. Oke, semangat ya Mbak Dwi, semoga kegiatannya lancar gitu.